Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 12 BPSDMD Pemprov Kalsel. Nama saya Ganis Puspitasari dari kelompok 4. Pada Learning Journal kali ini, saya akan memaparkan salah satu nilai dasar ASN, yaitu etika publik. Sebelum kita membahas tentang etika publik, kita harus tahu apa itu pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Sedangkan moral mengacu kepada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Kemudian, ada nilai dasar etika publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemaparannya adalah sebagai berikut. Setelah kita tahu 12 kode etik ASN dan nilai dasar dalam beretika publik, kita masuk ke pengertian etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, yang menjadi fokus utama bagi pelayanan publik adalah yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, modalitas etika menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Yang ketiga, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai penimbang dan alat evaluasi. Selanjutnya, di dalam etika publik ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik. Dan yang ketiga, dimensi modalitas. Di dalam dimensi modalitas terdapat 3 unsur. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, netralitas. Tuntutan kompetensi etika publik sangatlah penting, di mana tanpa kompetensi etika, pejabat publik cenderung tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Sehingga, dalam melakukan pelayanan publik yang profesional, selain memerlukan kompetensi teknik dan kepemimpinan, kita juga memerlukan kompetensi etika. Selanjutnya, kita masuk ke perilaku pejabat publik. Seperti yang kita tahu, perlunya perubahan mindset perilaku pejabat publik untuk mendukung terwujudnya good government, seperti dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Untuk mendukung terwujudnya good government, ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan. Yang ketiga, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang keempat, penguatan kelembagaan. Yang kelima, penguatan tata laksana. Yang keenam, penguatan sistem manajemen SDM ASN. Yang ketujuh, penguatan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan dalam melaksanakan 8 area perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Sebagai aparat pemerintah, para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis.
Yang ketiga adalah konflik kepentingan, yaitu tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang berakibat kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Bentuk perilakunya meliputi aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, serta loyalitas ganda. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Masuk pada pemaparan yang terakhir tentang aktualisasi etika ASN. Bahwa setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai etika yang harus selalu dijunjung tinggi dan ditegakkan. Untuk itu, mulai sekarang, untuk mewujudkan good government, mari kita menjadi pelayan publik yang beretika. Sekian pemaparan Learning Journal tentang etika publik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.